Salam saudara-saudari, damai sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu saya memberitahukan bahwa ini bukanlah khotbah dalam arti yang sesungguhnya. Ini lebih sebagai tawaran poin-poin atau butir-butir permenungan berdasarkan perikope Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35 yang berkisah tentang perjalanan kedua murid Yesus ke sebuah kampung bernama Emmaus. Perikope Injil ini dipakai atau dibacakan pada peribadatan atau perayaan misa hari Minggu ketiga dalam masa Paskah. Maka saya mengajak saudara-saudari untuk bermenung dan berefleksi bersama dengan saya perihal perjalanan kedua murid Emmaus ini dengan mengikuti dan merenungkan bersama topik-topik berikut ini. Pertama, perihal kedua murid Emmaus. Pasca kematian Yesus, banyak murid yang kecewa dan putus asa. Betapa tidak, tokoh dan guru yang mereka ikuti selama ini dan sudah mereka idolakan sekian waktu, ternyata mati konyol di salib. Melihat realitas itu, banyak murid yang memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk melanjutkan kehidupan mereka sebelumnya. Peristiwa kedua murid Emmaus yang dikisahkan dalam perikope Injil ini mesti dilihat dalam konteks itu. Kedua, kitab suci membimbing dan membuka pikiran. Pada saat itu, para murid belum memahami siapa Yesus karena mereka belum sepenuhnya percaya. Ketika Yesus yang pada saat itu berjalan bersama mereka dan mereka mengira sebagai orang asing, menjelaskan kepada mereka arti kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai dengan semua kitab para nabi, pikiran mereka mulai terbuka. Di sini tampak bahwa kitab suci sungguh membuka pikiran dan membimbing keduanya pada pengenalan akan Yesus. Ketiga, memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti atau dalam bahasa sekarang merayakan Ekaristi. Boleh dikatakan ini merupakan perayaan Ekaristi pertama yang dipimpin dan dirayakan oleh Yesus setelah kebangkitannya. Dan ketika Yesus membagi-bagi roti itu kepada kedua murid itu, mata mereka terbuka. Dan sekarang mereka sungguh percaya. Seseorang yang sebelumnya mereka anggap sebagai orang asing dan berjalan bersama mereka, ternyata dia adalah Yesus Sang Guru yang telah bangkit. Di sini kita bisa merasakan betapa dahsyatnya perayaan Ekaristi. Maka tidak mengherankan kalau menurut Gereja Katolik, Ekaristi merupakan puncak dan pusat kehidupan. Keempat, kembali ke Yerusalem. Kedua murid itu yang sebelumnya sudah memutuskan untuk pulang kampung, sekarang setelah melihat dan berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, balik haluan kembali ke Yerusalem dan bergabung dengan rasul-rasul lain untuk bersama-sama mewartakan Kristus yang telah bangkit. Para saudara, kisah perjalanan kedua murid di Emmaus itu tak lain merupakan kisah hidup kita sendiri. Dalam peziarahan hidup kita di dunia ini, kita membutuhkan orang lain, berjalan bersama, berdiskusi, berbagi kisah, berbagi cerita, curhat, dan lain sebagainya. Kadang juga kita merasa sedih, kecewa, putus asa, kadang merasa senang, penuh sukacita,
bahagia, dan lain sebagainya. Inilah warna kehidupan kita. Tetapi kalau kita tetap terbuka kepada Tuhan, seperti kedua murid Emmaus itu, dan menjadikan firman-Nya sebagai pegangan dan suluh dalam perjalanan hidup kita, kita percaya Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing langkah kita menuju kebaikan dan keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah.